Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Nurmila, saya dari Prodi PAI STAI Dr. KHIJ Mutakin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jurnal. Baik, langsung saja kita ke pengertian jurnal tersebut. Jurnal adalah sebuah publikasi periodik dalam bentuk artikel yang diterbitkan secara berkala. Dalam hal ini, biasanya jurnal diterbitkan dalam interval waktu tertentu seperti setiap 4 bulan atau 1 tahun. Yang selanjutnya, susunan menulis jurnal. Yang pertama ada judul. Setiap jurnal ilmiah harus memiliki judul yang jelas. Dengan membaca judul, akan memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Judul tidak boleh memiliki banyak makna ganda. Nah, yang kedua yaitu nama. Di bagian nama, ada nama penulis, nama pembimbing 1, nama pembimbing 2, dan tidak disertakan nama gelar akademik, tetapi disertakan nama lembaga seperti nama prodi, fakultas, dan universitas. Yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak berbeda dengan ringkasan. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak di sini dimaksudkan untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. Yang keempat yaitu ada kata kunci. Di bagian kata kunci, biasanya ditulis sebanyak 3-5 kata yang diambil dari inti yang akan dibahas dalam penelitian. Yang kelima yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang mengapa penelitian dilakukan, uraian permasalahan yang akan diteliti, dikaitkan dengan teori, dan diakhiri dengan tujuan dilaksanakannya penelitian tersebut. Nah, yang keenam yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian menjelaskan desain percobaan, peralatan, metode pengumpulan data, dan jenis pengendalian. Jika percobaan dilakukan di alam, maka penulis menggambarkan daerah penelitian, lokasi, dan juga menjelaskan pekerjaan yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam pembahasan, membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu, dan menghubungkan hasil penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya, dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya. Pembahasan digunakan untuk hasil penelitian kualitatif, sedangkan hasil dan pembahasan digunakan untuk hasil penelitian kuantitatif. Yang kedelapan yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan, yang dibahas pembuktian hipotesis dari penelitian, ditulis ringkas yang memuat informasi yang cukup, sehingga pembaca mengetahui bahwa telah membuktikan hipotesis yang telah dilakukan dan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan. Dan yang kesembilan ada daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka dicetak tebal dengan huruf tegak dan kapital semua. Unsur yang ditulis dalam daftar pustaka secara berturut-turut meliputi: yang pertama, nama pengarang; yang kedua, tahun penerbitan; yang ketiga, judul; yang keempat, tempat penerbitan; dan yang kelima, nama penerbit. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya kita ke jenis-jenis jurnal. Nah, yang pertama ada professional or trade journal, yaitu jurnal yang ditargetkan pada profesi atau industri tertentu dan mungkin berisi berita terkini, pendapat dan saran praktis tentang produk dan ulasan untuk menginformasikan pembaca tentang kejadian dalam industri atau profesi. Yang kedua, popular journal, yaitu berisi berita, cerita fitur, dan pendapat dan potongan editorial yang menginformasikan dan menghibur pembacanya. Yang ketiga, scholarly journal, yaitu disebut juga jurnal wasit. Setiap artikel yang diterbitkan telah melalui proses perwasitan atau review oleh pakar yang dilantik oleh pihak jurnal. Peer review journal atau jurnal akademik adalah majalah yang berisi sejumlah artikel yang diterbitkan secara teratur pada interval tertentu. Nah, yang selanjutnya, cara mempublikasikan jurnal.
yaitu yang pertama, mempublikasikan jurnal ke pengasuh koran atau online. Nah, yaitu dengan cara kita mencari alamat email koran terlebih dahulu minimal 10 alamat email. Yang kedua, masuk ke menu email dan masukkan nama email yang akan dikirim ke submenu kepada email yang akan dikirim. Nah, yang ketiga, di submenu subjek tulis pesan yang akan kita sampaikan ke alamat email. Dan yang keempat, masukkan file ke submenu dan tulis email. Dan yang selanjutnya kita kirim email. Dan sesudah itu kita tunggu jawaban apa dari alamat email yang kita kirim. Dan yang kedua yaitu publikasi jurnal melalui OJS. Jadi yang pertama itu melalui submit, memasukkan artikel di dalam web OJS tersebut. Yang kedua, unggah file artikel atau jurnal yang akan dipublikasikan. Yang ketiga, mengisi metadata naskah atau artikel jurnal dengan memperhatikan data lengkap, author seperti nama dan lainnya. Kemudian penulis melengkapi metadata artikel jurnal dengan memperhatikan judul dan abstrak atau isinya. Selain itu, tambahkan kata kunci yang sesuai dengan judul artikel, tambahkan referensi atau daftar pustaka yang menjadi acuan dalam menulis jurnal. Yang keempat, mengupload file tambahan seperti data penelitian, gambar, atau tabel jika diperlukan. Klik tombol upload untuk mengunggah file. Dan yang kelima, kemudian muncul ringkasan dari seluruh file. Jadi akan muncul gitu yang file yang telah kita upload. Kemudian klik tombol finish submission. Dan yang keenam, setelah melakukan cara tadi, dapat melihat status naskah artikel dengan mengklik tombol active submission pada Osher Home. Jadi seperti itu. Dan yang selanjutnya, klarifikasi dan kriteria jurnal nasional dan internasional. Yang pertama ada jurnal nasional. Jurnal nasional terakreditasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kepala LIVI dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Yang kedua, jurnal internasional. Jurnal internasional bereputasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 3 dengan kriteria tambahan terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi seperti ini. Nah, dan jurnal harus memiliki faktor dan dampak impact seperti dari isi Web of Science dan Thomson Reuters. Jadi seperti ini atau Skimago Journal Rank. Nah, dan mempunyai faktor dampak CJR dari Skimago Journal and Country Rank serendah-rendahnya kuartil 3 seperti itu. Dan tujuan menulis jurnal itu yaitu untuk mengembangkan sebuah penelitian yang telah ditulis serta menjadi acuan untuk para peneliti lainnya yang sedang melakukan kegiatan penelitian yang sejenis. Nah, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.